pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema kuasa lidah menentukan hidup kita. Dulu saya pernah bertanya Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu kan ditentukan oleh firman Tuhan. Tapi kok ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa kuasa lidah itu menentukan hidup kita. Nah, saya merenung, saya menggali firman ini, saya bertanya kepada Tuhan, dan melalui literatur bacaan dan juga dengan merenungi firman Tuhan, saya mendapatkan hikmat bahwa banyak orang tidak menyadari bahwa hidupnya hari ini adalah hasil dari kata-kata yang diucapkan kemarin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini hidup kita seperti ini, itu juga dipengaruhi apa yang kita perkatakan di hari-hari yang lalu. Jadi bukan ujuk-ujuk kita seperti ini, tetapi harapan yang kita perkatakan di dalam doa di hari-hari yang lalu itu menjadi kenyataan di hari-hari ini. Yang kedua, firman Tuhan menegaskan bahwa lidah kita itu bukan sekedar alat untuk berbicara, tetapi membawa kuasa kehidupan ataupun kematian. Saya pernah mendengar suatu kesaksian, jadi seorang profesor, dia di jalan tol, mobilnya pecah ban oleng. Penumpangnya ada 2, sopir dan profesor itu. Sopir itu bilang, mati aku. Dan profesor ini terlempar dari mobil, dia berucap, Yesus tolong. Dan Bapak Ibu tahu, benar sopir itu meninggal. Dan profesor ini selamat. Itu karena perkataan lidahnya itu menjadi kenyataan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita mengatakan sesuatu, walaupun tidak ada orang yang mendengar, tetapi ada oknum yang mendengar. Ada 2, Tuhan dan juga setan. Tuhan mendengar, setan juga mendengar. Dan setan akan berusaha mencuri sesuatu dari perkataan kita itu. Kalau perkataan kita itu negatif, nah, seperti kasusnya Ayub, dia bisa pergi kepada Tuhan dan dia bilang, tuh, dia aja ngomongnya kayak gitu, imannya seperti itu. Nah, jadilah seperti imanmu, kan kata Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam hal kecukupan, kekayaan, kesehatan, bahkan hubungan dengan sesama dan Tuhan, lidah kita itu menjadi pintu berkat ataupun bencana. Dalam artian, kalau kita mengucapkan kata-kata berkat, ya hidup kita akan diberkati. Tetapi sebaliknya, kalau yang kita ucapkan itu adalah kata-kata kutuk atau sumpah serapah, itu ya yang terjadi yang kita ucapkan itu, Bapak Ibu. Sebagai ilustrasi singkat, ada seorang petani yang dia menanam satu benih. Dia menanam benih jagung. Ya, tumbuhnya jagung. Nggak akan tumbuh padi. Nggak akan tumbuh yang lain. Begitu juga dengan perkataan kita. Apa yang kita perkatakan, itu juga yang akan tumbuh dan yang akan kita tuai suatu hari. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah benih yang kita akan tuai di masa depan. Lidah menentukan arah hidup kita, Bapak Ibu. Di dalam Yakobus 3 ayat 4-5. Baik, kita baca, siapa yang sudah mendapatkan. Yakobus 3 ayat 4-5. Yakobus 3 ayat 4-5 yang sudah mendapatkan, tolong dibaca. Yakobus 3 ayat 4-5, demikian firman Tuhan.
Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Amin. Nah, ini lidah digambarkan seperti kemudi kapal yang kecil yang bisa mengarahkan seluruh kapal yang sangat besar sekalipun. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita dengan lidah bibir kita sering mengeluh, hidup kita akan terasa sumpek dan berat. Tetapi sebaliknya kalau kita mengucap syukur, hidup kita akan terasa ringan, rasanya hari-hari ceria. Nah, pilihan ada di tangan kita sendiri. Apakah kita mau memulai pagi hari kita dengan ucapan syukur, kata-kata berkat, atau kita akan mengeluh. Aduh, hari ini udah nggak punya duit, mau belanja nggak bisa, terus harus bagaimana? Tetapi itu bisa kita rubah dengan Tuhan, aku mengucap syukur. Walaupun pagi hari ini aku tidak punya uang untuk belanja, tapi aku percaya pemeliharaanmu Tuhan. Nanti ada saja pertolongan Tuhan yang datang kepada kita. Kemudian deklarasi positif sesuai firman Tuhan adalah kunci mengarahkan hidup kita pada berkat Tuhan. Jadi jangan selalu berkata, aku kekurangan, tetapi katakan, Tuhan, cukupkan segala kebutuhanku. Jangan berkata, aku sakit, aku kok begini-begini ya. Saya juga sakit Bapak Ibu Saudara, tapi sekarang saya tidak lagi menganggap diri saya sakit. Saya merubah pola pikir saya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit saya. Dan puji Tuhan, 2 bulan yang lalu gula darah saya normal. Itu untuk gula darah yang rata-rata gitu ya. Dan itu pencapaian yang baru saya alami selama 20 tahun. Itu karena saya merubah mindset saya dan setiap pagi sebelum saya bangun seperti itu, tapi saya sudah bangun melek mata, saya perkatakan kata-kata iman dan juga sebelum tidur saya juga berkatakan aku akan sembuh, tubuhku akan sempurna, tidak ada satu sel pun yang rusak. Saya tidak mau berpikir namanya orang tua ya nanti rusak, nanti ada kerusakan tubuh. Saya tidak mau berpikir seperti itu. Pokoknya saya taunya Tuhan ciptakan saya sempurna sesuai dengan gambarnya Tuhan. Jadi itu yang saya imani dan saya perkatakan terus dan saya sudah membuktikan sendiri Bapak Ibu Saudara. Kemudian lidah bisa menghadirkan berkat atau kutuk sesuai dengan iman kita tadi ya. Amsal 18 ayat 21. Mungkin ada yang sudah bisa baca. Amsal 18 ayat 21. Nah, lanjut Amsal 16 ayat 24. Ayat 24. Yang menyenangkan adalah seperti sarang padu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, ini kata-kata pengharapan, memberi semangat. Nah, di sini ucapan syukur, perkataan dengan ucapan syukur itu membuka hati untuk menerima berkat, membawa kecukupan dan keberhasilan. Lanjut Amsal 6 ayat 2. Jadi kebalikan dari dua hal tadi ya, yang membawa kesehatan, kecukupan, dan keberhasilan, ini adalah kata-kata negatif dan fitnah yang menjerat diri sendiri dan menghancurkan diri sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak sadar, mereka menutup pintu berkatnya sendiri dengan kata-kata negatif. Kita harus melatih lidah kita untuk menghasilkan buah kehidupan.
Mazmur 34 ayat 13, mari kita baca. Siapa yang dapat duluan? Mazmur 34 ayat 13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jadi cara melatih lidah adalah mengisi hati dengan firman Tuhan, sebab dari kelimpahan hati mulut berbicara. Itu ada di Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Nah, betul. Jadi apa yang kita perkatakan itu berasal dari hati kita. Jadi isi hati dengan firman Tuhan, dan dengan demikian kita melatih lidah kita untuk menghasilkan buah-buah hidup yang baik. Kemudian berdoa dan bernubuat positif atas diri sendiri dan keluarga. Berhenti mengeluh dan mulai mengucap syukur dalam setiap keadaan. Ini saya mengharapkan untuk semua jemaat, mulai minggu ini kita deklarasikan 3 kata berkat setiap pagi. Contohnya seperti ini. Aku diberkati. Kalau yang sakit ya, aku disembuhkan. Kalau yang kekurangan bilang, aku dicukupkan. Nah, kemudian hentikan kebiasaan mengeluh dan bicara negatif tentang diri sendiri atau orang lain. Berdoa sambil menyebut firman Tuhan sebagai janji yang kita klaim. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sendiri bisa ngomong seperti ini karena saya sudah membuktikan bahwa 2 bulan yang lalu melalui cek lab hasil saya bagus dan gula darah saya bisa stabil normal. Itu pencapaian 20 tahun ini Bapak Ibu Saudara. Nah, saya rindu jemaat Gideon Boyolali juga mendapatkan kemenangan yang sama seperti yang saya rasakan. Apapun itu, karir, rumah tangga, ekonomi, masalah apapun. Mari kita deklarasikan setiap pagi. Saya rindu nanti di penghujung tahun ini kita akan sharingkan. Kita akan sharingkan apa yang sudah saya sampaikan ini, kita semua kesaksian. Dengan ke depan kan ada waktu 3 bulan ya. 3 bulan ke depan apa yang sudah kita capai, satu kemenangan dengan kekuatan lidah kita. Saya rasa firman Tuhan cukup di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.